Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina amanu utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah beberapa bulan kita off dari kajian, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita memulai kembali pada kajian At-Tauhid dalam kitab-kitab Tauhid li Fadilah Syekh Dr. Shalih Fauzan rahimahullah. Pada jilid yang kedua ini kita sudah sampai pada bab tentang permasalahan yaitu dosa besar dan dosa kecil. Dan begitu juga beliau mengulas dan mengungkap pada kitab ini, menjelaskan pada judul bab. Beliau mengatakan hukmu murtaqibil kabirah, hukum orang yang melakukan dosa besar. Kemudian beliau menjelaskan taqsimuz dzunubi ila kabairin wa shaghairin. Pembagian dosa itu ada dua. Yang pertama adalah dosa besar dan yang kedua adalah dosa kecil. Fal kabiratu, maka sedangkan dosa besar kata beliau, kullu dzanbin tarattaba alaihi haddun fid dunya aw tawa'adallahu alaihi binarin aw la'nin aw ghadabin. Setiap dosa yang ada balasan, baik berupa haddun fid dunya, baik berupa hudud di dunia, hukum had, pencuri dipotong tangannya, zina gitu ya, ada hukum hadnya kalau dia bikron atau aziban, baik dia itu seseorang perempuan yang belum menikah gitu ya, perawan ataupun seorang laki-laki yang belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Atau dia muhsinun, atau dia seorang yang sudah menikah, maka kemudian dirajam. Ini hukum had ya. Maka setiap dosa yang ada hukum hududnya di dunia atau ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa api neraka atau laknat atau berupa murka Allah Subhanahu wa taala, maka ini semuanya masuk kategori dosa besar. Maka kalau terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh kata Rasulullah, la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat
orang yang melakukan menyogok dan orang yang disogok. Artinya ada kalimat laknat, maka ini termasuk dosa besar. Atau Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya dengan api neraka. Seperti dusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal fujura yahdi ilan nar." Fajir itu adalah mengarah kepada neraka. Diawali dengan dusta. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa api neraka. Maka dosa-dosa yang ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ada hukum hadnya atau ancaman berupa neraka, berupa laknat atau berupa murka Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya adalah termasuk dosa besar. Wa mithalul kabirati ma dzukira fi hadits Abi Hurairah, katanya. Dan contoh dosa besar, kata beliau, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah. Hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab iman, gitu ya, atau di dalam babul kabair. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Ijtanibu as-sab'ul mubiqat." Hindarilah oleh kalian 7 hal yang bisa memusnahkan. Qala wa ma hunna? Kemudian para sahabat Abi Hurairah bertanya, "Wa ma hunna?" Apa itu ya Rasulullah? Qala, yang pertama, asyirku billah, perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, wasihru, dan kemudian sihir. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsul lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa dengan tidak dibenarkan di dalam Islam. Artinya membunuh ada yang dibenarkan di dalam Islam. Apa itu? Salah satunya adalah qisas. Artinya boleh. Artinya itu tidak termasuk ya kategori ini. Atau jihad fisabilillah. Maka kalimat illa bil haqq adalah jiwa-jiwa yang dibunuh ataupun ya dihilangkan nyawanya ya sesuai yang disyariatkan di dalam Islam, itu tidak termasuk pada kategori ini. Maka membunuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, membunuh orang ya, baik itu disebabkan oleh sebuah permasalahan atau seperti sekarang ini, orang membunuh tanpa sebab. Gitu ya. Apa itu bahasanya sekarang? Ya. Karena gabut, karena iseng gitu ya, bikin masalah kemudian bunuh. Ini persis sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kelak kata Rasulullah SAW, di akhir zaman orang itu membunuh nggak tahu dia membunuh itu karena apa. Karena biasanya orang berantem membunuh itu karena ada masalah tanah, masalah apa gitu. Ini kelak kata Rasulullah SAW, di akhir zaman orang membunuh itu nggak tahu dia kenapa membunuh. Orang naik motor, kejar, gitu ya, dia balas, kemudian dibunuh. Ini kerjaan, nggak ada kerjaan. Dan mereka nggak tahu kenapa membunuh itu, nggak ada masalah. Dan ini kata Rasulullah SAW, tanda-tanda akhir zaman, Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan ini termasuk dosa besar. Dosa besar. Dan bahkan kita bisa lihat bagaimana seorang anak membunuh ibunya, membunuh orang tuanya. Ya, fenomena yang memang dulu pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itu semuanya terjadi. Itu semuanya terjadi. Kalau dulu ketika para sahabat ditanya termasuk dosa besar adalah orang yang mencaci maki orang tuanya, bapaknya. Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang anak itu mencaci maki ayahnya?" Sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi maksud kata Rasulullah SAW bukan itu maksudnya, kias saja. Yaitu ketika seorang anak mencaci maki seorang ayah si fulan,
kemudian si fulan itu mencaci maki bapaknya. Itu zaman SD dulu kita, Pak, ya. Misalnya kita ngolok-ngolok bapaknya si fulan ngolok-ngolok bapaknya kita gitu. Nah, itu termasuk dalam hadis. Tapi sekarang anak langsung mencaci maki bapaknya, orang tuanya. Luar biasa. Maka sesuatu yang tidak masuk akal dahulu, sekarang sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, ini termasuk dosa besar. Kemudian apa lagi? Kata Rasulullah SAW, wa aklur riba, makan dari harta riba. Dan informasi dari Rasulullah SAW, di akhir zaman itu, hampir orang itu tidak bisa terlepas dari bunga-bunga riba. Artinya percikan-percikan riba. Riba itu dosa paling kecilnya adalah, kata Rasulullah SAW, seperti orang menzinahi ibunya. Menzinahi ibunya, Pak. Nauzubillah. Dan sekarang bahkan orang mudah sekali dalam meminjam. Tinggal foto KTP, gitu ya, selesai. Nah, ini termasuk dosa riba. Dan dosa riba ini, ketika seseorang sudah tercampur baur ataupun sudah terjerumus kepada riba, maka ambil, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, khudh ru'usu amwalihim, ambil pokok uang kita saja, sisanya buang. Makanya para ulama sepakat harta riba itu enggak boleh untuk sedekah, untuk bangun masjid, bangun pesantren, enggak boleh. Terus bagaimana kalau didiamkan, digunakan dengan hal yang tidak benar juga? Dia mungkin banknya juga akan diputar lagi untuk riba dan sebagainya. Maka ambil, kata para ulama, kemudian gunakan untuk fasilitas umum, kamar mandi, jalan, gitu ya. Nah, itu boleh. Tapi niat kita bukan sedekah, tapi kita ingin terbebas dari hal itu. Jangan sampai ini sedekah, sedekah dari saya, ini nggak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka riba ini hampir gitu ya. Maka riba itu dihukumi pada status transaksinya, Pak. Status transaksinya. Walaupun kajiannya panjang, kajian itu panjang. Bapak gitu ya, kok beda Ustadz antara Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan? Kajian riba itu panjang, tapi hadisnya cuma satu aja. Yang menjelaskan 6 itu kemudian dibahas secara terperinci oleh para ulama terkait hal-hal yang masuk pada kategori itu. Maka 6 yang menjadi komoditas ataupun bahan pokok yang utama, kemudian mata uang yang kemudian ada at-tafadul, ada kelebihan atau dilebihkan dalam proses transaksinya itu, maka itu termasuk riba. Pada hakikatnya itu, makanya riba dibagi oleh para ulama, ada riba fadl, ada riba nasi'ah, gitu ya, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka kalau kita masih berinteraksi gitu ya dengan riba gitu ya, maka alangkah baiknya gitu ya, itu segera diselesaikan. Bagaimana kalau misalnya saya kerja di sebuah pabrik, Ustaz, kemudian pembayarannya melalui transaksi bank konvensional. Banknya itu, Pak, itu enggak haram sebenarnya. Tapi produk yang dikeluarkan itu kalau yang bersangkut, kalau mengharamkan banknya itu repot. Karena uang yang kita gunakan itu pakai BI, Pak. Bank Indonesia. Cetaknya pakai uang.
Jadi bukan uangnya, tapi transaksinya. Maka harus dibedakan. Ya. Jadi transaksi apalagi sekarang transaksi ya, yang menggunakan secara online gitu ya, pakai uang elektronik dan sebagainya. Ya. Artinya ini betul-betul harus kita pahami karena ini bagian dari kehidupan kita. Dan memahami hal-hal halal dan haram itu adalah sebuah kewajiban, Pak. Kalau kita nggak tahu, belajar. Kalau nggak mau belajar, dosa. Itu aja. Kalau nggak mau tahu, dosa, Pak. Kalau nggak tahu, belajar. Kenapa? Karena ini menyangkut hal-hal yang memang ya, harus kita ketahui. Ya. Kenapa? Karena ini mengetahui tentang masalah halal dan haram. Maka kalau Bapak semisalnya ribet, ya nggak usah pakai transaksi tadi, gitu ya, yang online tadi, ya, dan lain sebagainya. Jadi wa aklur riba, memakan harta riba itu, ya, itu termasuk dosa besar. Dan kenapa riba itu menjadi sebuah dosa besar, kemudian menjadi balasan dari Allah begitu sangat dahsyat sekali? Karena di dalamnya ada unsur kezaliman, Pak. Ada unsur kezaliman. Ya. Makanya kasus banyak orang yang bunuh diri begitu karena kasus pinjaman online ini. Itu tidak sedikit. Ada unsur kezaliman di situ. Makanya ada sebagian ulama mengatakan ada yang lebih dahsyat dibandingkan riba. Makanya pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ancaman dosanya itu di dunia dan di akhirat. Itu ketika ada unsur kezaliman yang begitu sangat dahsyat dan merusak tatanan masyarakat. Salah satunya riba. Makanya bahasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'dzan biharbin minallahi wa rasul. Maka dia telah mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ketika mereka begitu ya, bertransaksi dengan riba. Artinya kalau sudah mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Rasul-Nya, artinya nggak bakal menang. Ya kan? Nah, ada yang lebih dahsyat daripada ini. Itu warisan, Pak. Warisan. Banyak sekali masyarakat kita di Indonesia itu membagi warisan tidak sesuai dengan syariat. Kan sama-sama ridho, nggak bisa. Kalau begitu mah ayatnya ridho aja begitu sudah sama rata. Tapi tentang waris ini Allah Subhanahu wa taala bagi begitu sangat adil ayatnya. Ya, kemudian nggak bisa juga ini dikuasai oleh anak pertama. Setelah meninggal lama nggak dibagi-bagi. Kemudian sampai turun temurun kemudian bermasalah. Jangan sampai kemudian kita menahan hak saudara kita yang memang mempunyai hak di warisan itu. Makanya salah satu yang harus disegerakan setelah meninggal itu adalah membagi warisan, Pak. Bukan enak nggak enak ini. Karena kalau lama-lama ini akan menjadi masalah. Dan bisa menyebabkan sebuah kerusakan di dalam keluarga. Kakak dan adiknya ribut, masalah apa? Warisan, tanah. Gitu ya, bacok-bacokan dan sebagainya. Kenapa? Karena kezalimannya luar biasa juga. Maka ini penting sekali bagaimana kita memahami ya, hal-hal yang berkaitan dengan kezaliman kepada sesama manusia itu. Dahsyat sungguh, luar biasa. Bahkan ya, di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah mengancam. Jadi dosa yang Allah SWT segerakan itu di dunia sebelum di akhirat, salah satunya adalah riba. Kemudian uququl walidain, ya, yaitu dosa kepada kedua orang tua. Kemudian memutuskan tali silaturahim. Itu azabnya di dunia sebelum di akhirat. Azabnya di dunia sebelum di akhirat. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yang kelima adalah wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Artinya anak yatim itu butuh diasuh, ditolong, gitu ya. Artinya ketika ayahnya meninggal, kemudian meninggalkan warisan yang begitu sangat besar, kemudian yang mengasuh ini penting sekali, jangan sampai kemudian memakan harta ini. Ya. Maka di dalam Islam itu diatur, maka harta anak yatim itu dikelola, Pak. Kalau misalnya dia kan masih kecil, belum bisa mengelola uang, maka ambil saudaranya yang memang amanah bisa mengelola, ya, mengelola hartanya itu. Maka dari hasil kelolanya itu, kemudian hasilnya, maka ada jatah bagi orang yang mengelola uangnya itu, ada jatahnya. Ya. Ini juga sama, artinya termasuk dosa besar, memakan ya, harta anak yatim. Apalagi gitu ya, menjual nama anak yatim. Ini banyak. Ya. Jangan sampai kemudian ya, artinya dia sudah yatim, fakir, miskin, Pak, dibantu. Kemudian setelah dikasih uangnya dipotong, ya, jatah katanya pengurusnya. Ini nggak boleh. Ya. Dan begitu sangat, artinya anak yatim itu dalam keadaan terpuruk, gitu ya. Harusnya dibantu, bukan malah dizalimi. Maka ini tidak boleh. Ini termasuk dosa besar. Kemudian yang keenam kata Rasulullah, wattawali yaumaz zahaf, yaitu lari dari perang. Lagi perang, dahsyat-dahsyatnya kabur. Oh, ini termasuk dosa besar. Ya, lari dari peperangan. Kemudian yang ketujuh, kata Rasulullah SAW, wa qadhful muhsanat al-mu'minatil ghafilat, menuduh seorang mukminah yang suci bersih dengan berzina. Ini menuduh ini termasuk dosa besar dan ada hukum hadnya. Kalau dia tidak ada bukti, ya, tidak ada saksi, kalau seandainya betul kita melihat begitu ya, makanya dalam Islam itu betul-betul, Pak, ketika kita misalnya melaporkan si fulanah zina itu harus kita melihat secara langsung antara farj dengan farj itu masuk betul, Pak. Nggak boleh bayangan ataupun apa. Bagaimana betul-betul di dalam Islam itu tidak sembarangan, supaya tidak terjadi fitnah, gitu ya. Dan harus ada saksinya juga, harus ada saksinya. Saya lihat sendiri, nggak bisa. Maka bagaimana menjaga betul-betul izzah, kehormatan seorang muslim itu di dalam Islam itu betul-betul. Ini baru katanya kita sudah sebar tuh, hoax lagi, ya kan? Fitnahnya kemana-mana. Ini rusak ini. Makanya dalam Islam itu enggak, artinya kalau dijalankan gitu ya, itu masya Allah luar biasa kehati-hatiannya. Makanya yang selalu dikedepankan oleh seorang muslim itu adalah husnuzon. Kenapa dia enggak datang? Mungkin macet. Jadi terus beralasan sampai kemudian menutupi kekurangan saudaranya. Kalau kita enggak, bagaimana mencari kekurangan saudara kita? Cari-cari gitu ya. Ini yang tugasnya wartawan ini, yang cari aib nih. Auzubillah. Di mana di hadapan Allah nanti. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadi ini penting sekali ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, 7 hal itu termasuk dosa besar dan banyak sekali, ya, banyak hal-hal yang termasuk dosa-dosa besar. Artinya di sini Rasulullah SAW, ya, ini ada wa'ad, ya, ada laknat, ada ancaman, ada laknat, ada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semuanya termasuk dosa besar.
Kemudian kata Syekh Dr. Shalih Fauzan rahimahullah, sedangkan dosa kecil itu, kata beliau, adalah kullu zanbin laisa fihi haddun fid dunya wala wa'idun khasun fil akhirah. Setiap dosa yang tidak ada hadnya, hukum hadnya, gitu ya. Dan tidak ada ancaman secara khusus di akhirat kelak. Tadi kan ada ancaman, ada laknat, ada murka, gitu ya. Dan ini termasuk dosa kecil. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Qadar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kataba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada anak ibnu Adam itu jatahnya dari zina. Artinya kita sudah ditetapkan, Pak. Pasti kita lakukan zina. Zina mata, zina telinga, zina. Pasti itu. Dan seluruh manusia, gitu ya, ibnu Adam ini, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ya jaga, itu semua pasti bermaksiat. Ya. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, setiap orang itu pasti berdosa, lakukan sebuah dosa. Ya. Maka tidak ada yang suci. Ya. Tapi yang paling utama itu adalah ketika dia berdosa, tetapi kemudian dia bersegera untuk bertaubat. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya, terhadap ibnu Adam itu jatahnya dari zina. Mudrikun dzalika la muhalah. Pasti katanya didapati dan tidak akan pernah terhindar. Apa kata Rasulullah? Fal ainani zanahuman nazar. Mata itu zinanya melihat. Ada yang lewat gitu ya, astagfirullah, udah lihat Pak, udah lihat, tapi nggak kelanjutan aja, gitu, zina, tapi kita istighfar langsung, ya. Atau wal uzunan zanahumal istima', atau zinanya telinga itu adalah mendengar sesuatu yang tidak lazim, gitu ya, kemudian kita beristighfar. Atau zinanya lisan, zanahumal kalam, ya, kita ngomong gitu ya, zina. Kalau semisalnya kita berbicara hal-hal yang intim dengan istri kita, itu tidak termasuk zina, Pak. Ya, itu tidak termasuk rafas juga. Ya. Dan itulah yang disebut dengan itu kata para ulama disebut dengan mawaddah. Itu dianjurkan. Jadi kita bicara intim dengan istri itu bukan zina. Itu bukan rafath. Tapi kalau di luar itu, nah itu baru zina. Ya, kita ngobrol dengan teman semisal. Ya. Nah, ini termasuk zina kalam. Kemudian wal yad zanahal batash, dan tangan pun berzina, gitu. War rijlu zanahal khuta, dan kaki pun itu berzina, zinanya melangkah ke tempat maksiat. Wal qalbu yahwi wa yatamanna, dan hati pun zina, zinanya itu ada keinginan hasrat, ya. Yahwi wa yatamanna, dan dia ya mengharapkan sesuatu dari zina tersebut. Tetapi itu kata Rasulullah SAW, wa yusaddiqu dzarikal farju wa yukadzibu. Dan yang membenarkan zina semua itu adalah kemaluannya. Artinya yang mendustakan dan yang membenarkan zina itu adalah kemaluan. Maka hal-hal yang tadi itu termasuk dosa-dosa kecil. Tapi yang membenarkan itu semua zina adalah al-farj. Dan itu termasuk dosa besar. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan begitu juga sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pembagian dosa besar dan dosa kecil.
Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau jika kalian menjauhi dari dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang kami larang kepada kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapuskan ya dari kesalahan-kesalahan kalian. Maka kesalahan itu sayyi'at ini kata para ulama adalah as-saghair, adalah dosa-dosa kecil. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dan begitu juga dipertegas di dalam surat An-Najm ayat 32. Apa kata Allah? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Jadi dua dalil tadi menegaskan tentang artinya dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Tapi dosa kecil juga kalau lama-lama akan menjadi dosa besar. Gitu ya, akan menjadi dosa besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan ada beberapa mazhab tentang pendapat orang-orang yang melakukan dosa besar. Salah satu pendapat di dalamnya adalah pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bagaimana pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar, Pak? Orang yang minum khamr, orang yang zina, gitu ya, orang yang mencuri dan lain sebagainya. Dan sepakat para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah katanya, orang yang melakukan dosa besar itu la yukaffar biha, tidak boleh dikafirkan. Ini makanya ada cerita begitu ya, seorang syekh nanya pada orang takfiri, Pak. Takfiri itu orang yang mudah mengkafirkan orang muslim. Dia pakai bom bunuh diri biasanya. Ini ditanya, kamu kenapa katanya melakukan melakukan aksi di bar gitu ya, di kafe-kafe gitu ya, karena mereka minum khamar, melakukan dosa besar gitu ya, supaya tidak ada kemungkaran katanya, kemaksiatan di dunia. Maka saya habis. Kemudian beliau tanya begini, iblis itu mempunyai tujuan, betul nggak? Betul katanya. Tujuannya iblis itu bagaimana tujuannya? Tujuannya itu adalah memasukkan orang sebanyak-banyaknya kemana? Ke dalam neraka. Kira-kira kalau Anda itu bom, orang lagi mabok, lagi zina, itu masuk kemana? Ke neraka. Apa bedanya Anda dengan iblis? Apa bedanya Pak? Anda dengan iblis? Maka bagaimana kita memahami pemahaman Islam itu secara utuh, Pak? Maka orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak boleh dikafirkan, kecuali kalau dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalnya dia minum, ini halal, dan dia yakin bahwa itu halal, dan itu mengatakan dia dalam keadaan sadar semisal. Baru kalau kita sudah tanyakan kemudian, maka dia kufur dengan kalimatnya. Maka beliau mengatakan la yukaffar biha idza kana min ahli tauhid wal ikhlas. Maka tidak boleh dikafirkan kalau dia termasuk ahli tauhid dan ikhlas. Jadi sahabatnya Nabi itu macam-macam, Pak. Ada orang yang susah sekali melepaskan dari minum khamr, itu susah. Balik. Dia sadar, Pak. Gitu ya. Diingatkan, nangis. Berapa hari lagi ketemu, minum khamr lagi. Sampai sahabat itu kesel gitu ya. Kesel sudah dicambuk gitu ya, balik lagi. Kemudian sampai sahabat itu saking keselnya kepada sahabat yang minum khamr itu mencaci maki gitu, Pak. Caci maki.
terdengar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajrimu. Jangan engkau mencaci maki, jangan engkau sakiti si fulan itu. Sesungguhnya di dalam hatinya itu dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Cuman satu aja kelemahannya ini, gitu ya. Masih terbiasa dengan minum khamar. Rasulullah SAW mengatakan dia beriman, cinta Allah sama Rasulnya. Gitu ya. Makanya kalau kita melihat orang yang bermaksiat itu, lihatnya dengan ainur rahmah, Pak. Ya Allah, semoga dia sadar. Jangan emosi. Gitu. Karena dia saudara kita, perlu diingatkan juga. Umatnya Nabi Muhammad. Ya. Jangan sampai kemudian kita mengkapling. Nah, ini surga buat saya doang. Luas Pak surga itu. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mazhab ahlu sunnati wal jamaah itu mengatakan bal huwa mu'min bi imanihi. Dia beriman dengan imannya. Jadi kalau dia sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, sudah masuk Islam, sudah beriman. Tapi ketika dia melakukan dosa itu, dosa besar, maka disebutnya kata para ulama itu fasikun bi kibriyati, bi kabirati. Dia fasik, Pak. Jadi fasik itu orang-orang yang melakukan dosa besar itu fasik. Jadi orang fasik itu orang-orang yang melakukan dosa besar. Makanya kan kalau kita baca fikih itu salah satu syarat imam itu kita tidak boleh berimam bermakmum kepada orang fasik. Artinya secara jelas dia gitu ya minum khamar gitu ya. Kemudian jadi imam kita. Ataupun dia zina, semisal pezina belum bertaubat, tidak boleh juga. Ya. Nah ini termasuk fasik. Apa kata ahlu sunnati wal jamaah? Wahiyya tahta masyiatillah. Dia itu di bawah kehendak Allah. Insya'a afa anhu. Kalau Allah berkehendak, Allah maafkan. Jangan sampai kemudian kita yang memvonis gitu ya, ente masuk neraka. Gak boleh ini Pak. Ini bisa kalimat kufur, ini bisa mendahului hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Mungkin kita, na'udzubillah. Jadi jangan sampai kemudian kesolehan kita, ibadah kita itu menjadikan kita jumawa. Lebih baik kepada dari orang lain. Melihat orang yang berdosa itu dengan ainul zillah, rasa rendah kepada orang lain, merendahkan orang lain. Na'udzubillah. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Wa in sya'adzabahu finnar. Kalau Allah berkehendak juga, Allah akan dia azab di neraka, tapi tidak selamanya. Ya. Diazab itu sesuai dengan amal atau dosanya tadi. Kemudian apa kata para ulama? Summa yukhriju minha fala yakhrujhu fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari api neraka dan tidak kekal abadi. Itu orang-orang yang melakukan dosa besar. Makanya kata Rasulullah SAW, man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya itu zurratun minal iman, ada sebesar biji zarrah iman, dia masuk surga. Ada iman, dia percaya. Jadi jangan sampai kemudian kita mudah menghakimi. Jadi melihat orang yang maksiat itu, kita dengan ainur rahmah kasihan. Ya Allah, semoga dia sadar. Kalau kita ada orang mencuri, Masya Allah Pak, hakimi, ya kan? Ini belum terbukti dia mencuri, sudah habis nyawanya. Hasbunallah. Ini Pak, kalau terjadi itu kalau ada hukum Islam, hukumnya kisos itu semua yang menyentuh dan membunuhnya itu. Se-RT harus dikisos dalam Islam itu. Ya. Jadi kan, nauzubillah gitu ya. Jadi nggak mudah, jangan sampai. Jadi kalau belum jelas hukumnya betul-betul apakah dia mencuri atau bahkan kalau masyarakat kita itu lebih dahsyat. Baru terduga sudah dibakar hidup-hidup. Jangankan manusia, binatang aja nggak boleh dibakar Pak. Makanya dalam hadis Nabi SAW kata Rasulullah, la yu'azzab bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menyiksa makhluk apapun dengan api kecuali sang pemilik api.
Kita kalau misalnya banyak semut, nggak boleh dibakar itu, Pak. Apa saja nggak boleh dibakar. Hidup-hidup. Ini jadi penting sekali bagaimana kita memahami gitu ya. Maka kalau misalnya mencuri, ya dia dihakimi gitu ya. Artinya dia jangan sampai kemudian dihakimi secara massal, ya. Tapi kemudian kita melihat apakah betul dia terbukti dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berbeda dengan pendapatnya kelompok-kelompok ad-dhalah katanya. Kelompok-kelompok sesat. Salah satunya adalah pendapat Murji'ah. Apa kata Murji'ah kepada orang-orang yang melakukan dosa besar? Kata mereka bi annahu la yadur ma'al iman ma'siyatun kama la yanfa'ul kulfri ma'a ta'ah. Jadi kata mereka, orang yang melakukan dosa besar itu tidak berpengaruh imannya. Ibarat ya, ketika seseorang semisalnya kufur dengan taat, gitu ya. Jadi kalau orang kafir itu melakukan ketaatan kan enggak artinya enggak diterima taatnya. Artinya semisalnya orang kafir sedekah enggak diterima. Begitu juga kalau orang beriman mau maksiat apapun enggak berpengaruh keimanannya. Ini pendapatnya Murji'ah, Pak. Sebagaimana ketaatan itu tidak berpengaruh kepada kekufuran, artinya orang kafir mau sedekah apapun yang enggak bermanfaat. Begitu. Artinya enggak diterima. Begitu pula dengan apa? Dengan orang yang beriman ketika melakukan dosa itu enggak berpengaruh. Mau zina mau apa ya iman ya tetap iman. Nah, ini pendapat apa namanya? Pendapat Murji'ah. Maka kalau pendapatnya mereka seperti ini bahaya ini. Bahayanya apa? Artinya keimanannya sahabat seperti Abu Bakar, Utsman itu orang yang melakukan dosa besar sama imannya. Nggak bisa kalau begitu. Artinya antara imannya, makanya kata Rasulullah SAW, ini imannya Abu Bakar luar biasa, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh amal seluruh manusia katanya di muka bumi ini, maka imannya Abu Bakar itu lara jahat katanya. Maka akan lebih condong lebih berat. Baru satu orang itu Abu Bakar, Masya Allah. Ini fadilah keutamaan ya, orang-orang yang menyebarkan dakwah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapatnya Mu'tazilah. Wa humul ladzina yaqulun bi anna murtakibil kabirah la mu'min wala kafir. Ini lebih bahaya lagi orang Mu'tazilah. Kalau kita seperti orang apa namanya liberal ya, itu nih Mu'tazili itu. Mu'tazilah itu ya selalu sandarannya adalah akal. Kalau nggak masuk akal nggak. Nah mereka mengatakan begini, bi anna murtakibil kabirah la mu'min wala kafir. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu dia nggak mukmin, nggak juga kafir. Jadi pertengahan tuh Pak. Nggak tahu namanya apa tuh sebutnya. Jadi di antara surga dan neraka, kira-kira dari mana? Jadi dia nggak beriman, nggak kafir juga. Artinya dia nggak masuk surga, nggak masuk neraka juga tuh. Ada di mana tuh? Bal fi manzilati bainal manzilatain. Maka dia di antara dua manzilah katanya, di antara dua posisi tadi. Kalau dia seandainya keluar dari dunia tanpa taubat, maka dia kekal abadi di dalam neraka. Jadi di dunia ini dia antara dua itu tuh. Nah ini orang-orang Mu'tazilah. Nah sedangkan orang-orang Khawarij berpandangan orang-orang yang melakukan dosa besar itu adalah bi anna murtakibil kabirah kafirun mukhladun finnar. Jadi orang-orang Khawarij ini ya. Jadi Khawarij itu Pak munculnya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Dan ini yang kemudian yang perkataan mereka yang terkenal itu la hukmu illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah ini Khawarij. Dan mereka mudah sekali mengkafirkan orang-orang muslim. Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu kafir, kekal abadi di dalam neraka. Makanya wajar kalau seandainya diskotik dibom, ini dibom, karena sudah berarti dia kafir.
Bapak Togut dibom. Kenapa? Ngebomnya masjid. Kenapa ini? Karena BPI itu semuanya berhukum tentang nyoblos gitu, demokrasi. Semuanya kafir, halal darahnya, dibom. Maka kerusakan-kerusakan, ya, mereka adalah orang-orang yang memahami Islam tidak secara kafir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.